obrolan mengubah cara pandangmu. Halo Sobat Barabas, kembali lagi bersama saya Silma dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Wow, kita berjumpa kembali di pertemuan atau obrolan kita pada kali ini nih teman-teman. Kira-kira gimana nih kabar dari Sobat Barabas? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan aktivitas dengan lancar seperti biasanya. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita bakal ngebahas sebuah hal yang nendang dalam sebuah buku yaitu Ikigai. Nah, kira-kira apa ya? Jadi, kita bakal ngebahas logoterapi. Pernah gak sih kalian itu berpikir tentang apa sih makna dalam hidup kita? Pernah gak sih kalian tuh berpikir atau sadar apa ya kira-kira kenapa kita melakukan kegiatan kita sehari-hari dan kenapa kita sering bosan atau bahkan hampa atau bahkan merasa sendirian dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, di sini konsep logoterapi berperan, yang dimana nantinya logoterapi ini bakal ngasih tahu nih gimana cara kita menentukan makna yang ada dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita bakal ngebahas logoterapi yang pertama kali diuji coba atau bahkan dilakukan prakteknya itu oleh Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl ini merupakan seorang psikiater yang mempunyai pengalaman yang sangat sulit dan bahkan menyedihkan nih teman-teman. Tetapi beliau berhasil menemukan konsep logoterapi ini. Nah, konsep ini berhasil dipakai atau digunakan oleh 60 orang dari 80 orang dan 60 orang ini berhasil menemukan makna hidup dan menjalani kehidupan mereka dengan sangat baik. Nah, teman-teman, tujuan utama kita ini dalam logoterapi adalah menemukan makna yang ada dalam hidup kita. Bukan sekedar bahagia yang sifatnya sementara, yang datang lalu pergi. Tetapi dengan tujuan yang ada pada diri kita, kita bisa melakukan atau menjalani kehidupan kita, menjalani keseharian kita dengan lebih baik. Dengan menemukan arti dari makna itu. Dari kita menemukan arti makna itu, kita dapat bonusnya, yaitu kebahagiaan itu tadi. Nah, teman-teman, kita akan ngebahas gimana sih cara menemukan makna hidup. Tetapi sebelum itu, Silma mau nanya nih, dari teman-teman semua ada yang udah tahu belum makna hidup masing-masing? Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Tenang aja teman-teman, kalau misalkan belum bisa jawab, nanti akan terjawab mungkin setelah pembahasan ini, atau bahkan setelah merenungi dari kegiatan-kegiatan atau bahkan pengalaman hidupnya. Nah, makna hidup itu nggak bisa ditemukan sekali teman-teman, nggak bisa ditemukan satu hari, tetapi harus melalui proses yang bersifat berkembang, melalui atau bahkan melewati pengalaman, waktu, dan bahkan sudut pandang kita. Nah teman-teman, di logoterapi ini ada 3 cara atau 3 metode dalam menemukan arti makna hidup. Yang pertama, melalui apa yang kita lakukan. Terkadang teman-teman, hal kecil yang kita lakukan seperti sekedar belajar sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat orang tua, atau bahkan sekedar menjadi teman baik untuk teman kita. Hal yang kita anggap kecil, hal yang kita anggap sepele, ternyata mampu menentukan pola pikir kita, mampu menentukan makna yang ada dalam kehidupan kita. Dan dari situ kita bisa menemukan makna tersirat atau bahkan tersurat yang ada pada kehidupan kita. Teman-teman, makna itu bukan sekedar hal yang besar, bukan sekedar hal yang spektakuler, tetapi tentang bagaimana caranya mengubah pola pikir kita, mengubah semangat kita, dan bahkan memotivasi kita dalam menjalani kehidupan kita. Itulah arti makna. Dan yang kedua, melalui
hubungan kita dengan orang lain. Ternyata hubungan kita dengan orang lain itu berperan penting dalam kehidupan kita. Baik itu hubungan, teman, partner, atau bahkan pertemuan dan hal lainnya itu ternyata berpengaruh teman-teman dalam kehidupan kita. Misalkan gini deh, kamu dalam keadaan terpuruk nih teman-teman. Dan kamu merasa kamu nggak mampu melewati hal ini. Tetapi dengan adanya dukungan dari sahabat kamu atau bahkan dari teman kamu bisa lebih termotivasi, lebih bangkit dan menyelesaikan masalah itu. Atau kamu bisa dalam keadaan situasi yang sangat-sangat buruk. Dan bahkan kamu sendiri sadar bahwa kamu nggak mungkin loh bisa ngelewati itu. Kamu dalam masalah yang bahkan kamu sendiri tahu kamu nggak mampu ngelewatin itu. Tetapi teman-teman, dengan adanya dukungan dari orang tua, orang yang kita sayangi, kita mampu loh melewati masalah itu. Atau bahkan contoh lainnya nih, kita sering merasa kecewa atas atas plan yang udah kita tetapkan, atas planning yang udah kita tetapkan, tapi ternyata nggak sesuai nih dengan apa yang kita harapkan, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan. Nah, tapi teman-teman, dari kekecewaan ini dengan adanya support system dari pasangan, atau bahkan dari seseorang yang kita anggap spesial, kita bisa loh ngelewatin masalah ini, kita bisa loh menghilangkan rasa kekecewaan ini. Dan teman-teman dari situ membuktikan bahwa orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita anggap penting dalam kehidupan kita, itu ternyata berperan dalam menentukan makna yang ada pada hidup kita. Dan yang ketiga, ini cukup dalam dan cukup rumit sih, tentang bagaimana cara kita menghadapi sebuah penderitaan. Tentu teman-teman, semua orang mengalami penderitaan. Entah itu kekecewaan, perpisahan, kehilangan, atau bahkan merasa sendirian. Dan penderitaan itu sakit teman-teman. Penderitaan itu sesuatu hal yang tidak ingin kita rasakan lah. Tetapi teman-teman, dalam buku Ikigai justru fase-fase ini menjadi uji coba makna yang ada pada diri kita. Jadi gini teman-teman, jujur, kalau kita berpikir bahwa penderitaan itu sakit, itu benar. Gak ada yang mau merasakan penderitaan. Dan mungkin kita juga berpikir bahwa penderitaan ini dalam posisi yang negatif. Tapi teman-teman, ketika kita bisa menentukan gimana cara kita mengontrol situasi yang kita hadapi, di situ terkadang kita menemukan arti makna hidup. Mungkin kita nggak bisa nih mengontrol situasi yang terjadi dalam diri kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi situasi ini. Dan bagaimana cara kita menghadapi situasi ini itu adalah salah satu cara kita menemukan makna dalam hidup kita, cara kita menemukan arti dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah kejadian, dalam sebuah situasi, yang bahkan situasi itu pun konsekuensinya begitu besar. Tetapi dari situ kita bisa mengambil pelajaran, dan dari pelajaran-pelajaran itulah mungkin kita juga bisa menemukan arti atau makna yang ada pada diri kita, teman-teman. Nah, jadi tergantung dari kitanya juga. Apakah kita mau menyerah atau mau bertahan dan lanjut untuk menyelesaikan itu. Itu tergantung pada kita. Dan ketika kita udah menemukan makna hidup, pastinya kita akan memilih untuk bertahan dan lanjut. Karena apa? Nah, misal ada satu kasus. Dalam satu kasus ini ada dua orang. Satu orang memilih untuk menyerah, tetapi satu orang lagi memilih untuk bertahan dan lanjut. Dan ternyata ketika orang ini bertahan dan lanjut, mereka menemukan arti makna kehidupan mereka. Dan mereka menemukan kebahagiaan dari makna dan kehidupan mereka itu. Dan ya teman-teman,
sekali lagi membuktikan bahwa kebahagiaan yang sifatnya sementara itu bukan sekedar menemukan kebahagiaan semata itu sendiri. Karena kita tahu kebahagiaan itu cuma bonus yang nantinya datang dan pergi sesuka hati. Dan teman-teman, dengan kita menemukan makna dalam hidup kita, kita bisa melakukan, kita bisa menjalani kehidupan kita itu lebih baik, lebih termotivasi. Kita lebih mengenal diri kita lebih paham apa sih manfaat saya ada di dunia ini gitu. Dan ya teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan bahwa makna dalam hidup itu bukan ditemukan dalam sehari, tetapi perlu proses untuk berkembang, baik itu dalam waktu, dalam pengalaman, atau bahkan dalam sudut pandang dan orang-orang yang kita temui. Dan ya teman-teman, mencari kebahagiaan semata bukan kuncinya, tetapi menemukan makna di dalamnya. Semoga kita semua setelah pembahasan ini bisa menemukan makna dan arti kehidupan kita masing-masing. Dan ya teman-teman, semoga setelah pembahasan kali ini kita bisa melihat dunia, melihat sisi kehidupan dari pandangan yang berbeda. Entah itu lebih bermakna, lebih berarti, lebih dalam, atau bahkan lebih besar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Dan mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Silma sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan nantinya kita bisa menemukan makna kita masing-masing dan terus menjalani kehidupan kita untuk menemukan arti dari makna hidup kita dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.